Ya, halo. Pada video kali ini kita akan membahas saham nikel mana yang berpotensi untuk duluan naik. Jadi sebagai informasi, saham-saham nikel ini sudah turun 30-40% sejak awal Juni 2022. Sebagai contoh, Antam di sini sudah turun dari 2.500 ke 1.700-an. Kita juga ke saham berikutnya, misalnya Inco sudah turun dari 8 ribuan ke level 5.050 sampai 5.100. Lalu ada juga saham Tins turun dari level 2 ribuan ke 1.300. Dan yang terakhir adalah Harum. Saham ini sudah turun dari 2.500 ke level 1.450. Nah, kita lihat untuk saham pertama adalah Antam. Kita bahas hanya dari segi pembahasan teknikal. Ya, kalau kita lihat Antam ini, kita bisa lihat membentuk pola jebol dari support ini adalah inverse cup with handle dengan potensi penurunan hingga ke tanda panah ini, yaitu sekitar level 1650. Pada saat bersamaan juga ada support kuat di 1700. Lalu kita lihat lagi untuk saham Inco. Ini membentuk double top ya, lebih sedikit ke arah. Ini juga inverse cup handle sebenarnya. Cuma ketika jebol ke di bawah support 6600, Inco berpotensi turun hingga 5000-an. Lalu juga kita lihat Tins juga sama ya, ketika setelah jebol dari double top di kotak merah ini, secara teori berpotensi turun hingga 1190. Nah, yang terakhir Harum, kita sudah bicarakan di lain video juga, ini membentuk pola bearish inverse head shoulder. Jadi ketika menembus support 1980, kalau dari shoulder kanan berpotensi turun hingga 1450. Kalau untuk dari headnya, dari kepalanya berpotensi turun hingga 980. Juga kita lihat di sebelah kiri ada support di angka 1450. Nah, jadi ini juga berpotensi. Nah, kalau kita agak bingung seperti ini, kita coba lihat pembalikan arah gitu ya. Pembalikan arah itu seperti apa? Kita kembali lagi ke saham Antam. Jadi kalau kita lihat pembalikan arah secara jangka pendek, ini kita lihat masih downtrend ya di garis hijau. Mungkin tidak terlalu kelihatan. Kita coba zoom ke 30 menit ya, chart 30 menit. Nah, ini bisa dilihat sejak tanggal 8 Juni Antam ini turun terus. Lalu pada saat ini sebenarnya Antam berpotensi untuk berbalik arah duluan ya, karena Antam ini sudah terlihat ada sideways. Ya, jadi dalam jangka pendek seperti itu, tapi jangan kita membeli di bawah karena bisa berpotensi turun. Jadi sebaiknya kita menunggu di level sekitar 1820 di atas. Jadi ketika breakout, kita coba beli dengan stop loss di 1700-an, di bawah 1700. Ini untuk Antam. Jadi terlihat Antam ini adalah saham yang kita lihat sudah berpotensi untuk berbalik arah dalam jangka pendek. Akan tetapi kalau Antam tidak bisa naik di atas 1825, maka dia bisa aja lanjut turun. Jadi jangan membeli di bawah. Lalu kita lihat sebenarnya berikutnya adalah Inco. Nah, Inco ini secara chart 30 menit masih downtrend, jadi dihindari dulu. Kita seperti biasa kita menunggu potensi pembalikan arah seperti ini. Jadi dari tadinya downtrend, mungkin Inco harus bisa naik dulu nih di atas level 5.700-nya. Karena kalau tidak bisa, mungkin dia turun lagi. Akan tetapi juga Inco tidak terlalu bagus, karena kalaupun dia naik di atas 5.700, di atas 6.100 ini juga masih berpotensi downtrend ya. Jadi bisa saja Inco naik di atas ini, lalu bergerak turun lagi nih, karena masih di downtrend channel berwarna hijau. Berikutnya kita lihat Tins. Tins juga masih downtrend. Kita harus lihat dulu dia pemantulannya kemana, karena belum terlihat. Jadi ini spekulatif saja, bisa saja seperti ini. Tahap awal, kalau memang Tins bisa tembus di atas sekitar 1380, maka dalam jangka pendeknya sudah tembus dari channel berwarna hijau ini. Seperti itu. Tapi ini masih downtrend. Lalu berikutnya kita lihat Harum.
Harum sebenarnya di awal Juni sempat turun dengan cepat ya di garis channel hijau ini, tapi akhir-akhir ini tingkat penurunannya sudah melandai. Biarpun melandai, tapi dia belum sideways ke tengah, jadi kita sebaiknya menunggu seperti ini. Jadi kalau untuk titik beli Harum, kita sebaiknya menunggu setelah bisa tembus resistance jangka pendek di sekitar 1520. Jadi setelah itu barulah kita bisa lihat bahwa Harum sudah tidak downtrend dalam jangka pendek. Ya ini hanya jangka pendek saja, jadi bisa aja seperti ini. Lalu kita lihat lagi apakah bisa mantul lagi atau tidak. Ini lebih baik daripada kita misalnya di 1700 kita beli tapi tetap turun. Lalu di 1600 kita beli tapi tetap turun ke 1300. Nah, kalau kita juga membeli di sekarang, ini sangat resiko juga, karena kalau dia turun di bawah, jadi seperti ini, dia akan melanjutkan downtrend-nya. Seperti itu. Nah, jadi dari keempat saham yang kita diskusi, saham nikel, kita bisa lihat bahwa Antam adalah saham yang berpotensi bergerak dulu. Kenapa? Karena pada saat ini, kalau kita tarik downtrend channel berwarna hijau ini, pada saat ini Antam sudah sideways, tinggal menunggu apakah dia bisa naik atau tidak. Akan tetapi seperti yang tadi kita bicarakan, jangan membeli di bawah. Jadi kalau dia di bawah ini bisa saja dia turun kembali seperti ini, maka Antam akan melanjutkan penurunannya seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau Antam bisa naik di atas 1820, maka berpotensi untuk naik karena nomor 1 dia sudah tidak downtrend yang hijau ini. Nomor 2 dia sekarang sedang sideways karena sudah break downtrend, tinggal menunggu kapan naiknya. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini kita merasa bahwa Antam yang akan leading dari sektor nikel. Apakah akan seperti itu atau tidak, kita lihat lagi pergerakan selanjutnya. Seperti biasa, ini adalah hanya edukasi teknikal, jadi bukan untuk saran untuk jual beli. Kita lihat apakah seperti itu atau tidak. Semoga bisa membantu. Terima kasih.